Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Baik semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, amin. Siapa yang hari ini tidak masuk? Tidak ada ya, semuanya masuk. Oke, Ibu akan memulai pembelajaran hari ini. Kita membahas tentang 5W 1H, lalu hak, kewajiban dan tanggung jawab, dan jenis-jenis usaha yang ada di sekitar kita. Nah, buka buku tema halaman 23, Hari Menanam Pohon. Nah, sebelumnya siapa yang tahu 5W 1H? Nah, 5W 1H itu terdiri dari apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan singkatan agar lebih mudah. 5W 1H itu bisa disingkat menjadi adik Simba. 1A, apa, di mana, K, kapan, siapa, mengapa, B, bagaimana. Lalu buka halaman 24, kalian bagi menjadi beberapa kelompok, lalu kategorikan dan lengkapi peta pikiran yang ada di sini. Nah, setelah kalian selesai membaca, menanam pohon atau merawat pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai masyarakat di sekitar. Nah, siapa yang tahu tentang tanggung jawab? Ya, tanggung jawab merupakan salah satu sikap terpuji yang harus dimiliki setiap individu untuk mendisiplinkan diri. Nah, seperti itu. Lalu Ibu minta kalian buka tema halaman 25, yaitu tanggung jawab sebagai masyarakat dan apa saja itu tanggung jawab dan jenis-jenisnya. Oke. Nah, setelah kalian membaca, lalu kalian pahami dulu. Nanti kalian akan bergantian membaca di depan kelas. Nah, ya, mari kita simak apa itu tanggung jawab. Tanggung jawab itu terdiri dari tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab kepada bangsa dan negara, dan tanggung jawab kepada Tuhan. Nah, salah satu contoh tanggung jawab yang ada pada diri sendiri yaitu tanggung jawab kita sebagai pelajar. Sebagai pelajar, kita bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu guru. Lalu tanggung jawab kepada keluarga. Sebagai anak yang baik, kita bertanggung jawab untuk berbakti kepada orang tua. Nah, contohnya seperti itu. Lalu tanggung jawab kepada masyarakat, yaitu bertanggung jawab menjaga masyarakat yang di sekitar saling menghormati dan gotong royong. Lalu tanggung jawab kepada bangsa dan negara, salah satu contohnya yaitu tanggung jawab untuk memenuhi atau mematuhi semua aturan norma yang ada di negara kita. Lalu tanggung jawab kepada Tuhan, yaitu salah satu contohnya yaitu kita melaksanakan kewajibannya. Kita sebagai umat Islam berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Nah, seperti itu. Nah, setelah kalian mengerti apa itu arti tanggung jawab, Ibu meminta kalian untuk menyebutkan salah satu tanggung jawab yang ada di sekitar kalian. Oke. Dan bagaimana tanggung jawab sebagai warga masyarakat yang baik dalam kehidupan sehari-hari pada lingkungan di sekitar. Ibu minta kalian membagi kelompok lalu menyebutkannya. Nah, sudah. Setelah kalian mengerti dan paham, Ibu akan menjelaskan lagi bahwa pada bacaan Hari Menanam Pohon adalah salah satu tanggung jawab kita untuk melindunginya, atau
kita sebagai warga masyarakat yang baik, salah satu tanggung jawab kita untuk mencintai lingkungan sekitar adalah dengan cara menanam pohon seperti itu. Dengan menanam pohon, kita akan memperbaiki ekosistem yang ada di dunia. Pohon kan itu banyak loh, banyak. Salah satu contohnya seperti hutan. Hutan itu kan banyak pohonnya. Nah, pohon itu merupakan salah satu paru-paru dunia, jadi kita harus menjaganya. Salah satu tanggung jawab sebagai masyarakat yang baik yaitu menjaga pohon, tidak melakukan penebangan liar, menanam pohon secara serentak untuk menanggulangi seperti banjir dan reboisasi. Nah, pohon juga merupakan salah satu benda yang bisa dimanfaatkan untuk kerajinan. Nah, apa yang kalian ketahui tentang kerajinan? Nah, kerajinan merupakan salah satu bentuk usaha atau kekreatifan seseorang yang menghasilkan benda atau sesuatu yang bermanfaat. Nah, salah satunya itu batang pohon. Batang pohon bisa dijadikan sebagai usaha. Salah satunya dibuat untuk lemari, meja, kursi, dan kerajinan lain-lainnya. Ibu mau tanya, di sekitar rumah kalian pasti ada salah satu kerajinan. Nah, coba deskripsikan kerajinan tersebut ya. Nah, setelah sudah selesai, kalian buka halaman 31 untuk mengerti jenis-jenis usaha ekonomi yang ada di masyarakat. Nah, usaha-usaha ekonomi yang ada di masyarakat itu terdiri dari agraris, yaitu contohnya seperti petani. Lalu peternakan itu budidaya, seperti budidaya sapi, kambing, nah seperti itu. Lalu perikanan yang ada di darat dan di laut. Kalau di darat itu kayak tambak, seperti itu. Kalau di laut itu kayak budidaya lobster, udang, nah seperti itu. Lalu di pertambangan, kalau pertambangan itu seperti emas, perak. Nah, yang lainnya yaitu di kehutanan. Kehutanan itu seperti menjaga ekosistem, yaitu merawat hutan sebagai tempat tinggal fauna yang ada di lingkungan kita. Lalu perdagangan, yaitu antara jual beli dengan konsumen. Yang terakhir perindustrian, yaitu menghasilkan obat-obat seperti barang-barang elektronik. Nah, ibu akan memberikan salah satu video tentang jenis-jenis usaha yang ada di sekitar kita. Kalian simak ya. Sebelumnya, teman-teman sudah pada tahu belum nih jenis-jenis dari usaha? Daripada kalian bingung, yuk kita pelajari bersama. Pertama, agraris. Apa sih usaha agraris itu? Usaha agraris adalah kegiatan produksi yang menggunakan lahan sebagai faktor produksi utamanya. Nah, produksi agraris itu contohnya seperti petani. Petani menggunakan lahan untuk ditanami padi. Contoh usaha agraris yaitu perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertanian. Nah, ini perkebunan seperti perkebunan teh. Kalau perikanan seperti budidaya ikan, pertanian seperti peternakan seperti peternakan kambing, domba, kerbau, sapi, dan lain-lain. Yang kedua, industri. Nah, Usaha industri adalah kegiatan mengelola barang mentah atau bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Contoh usaha industri yaitu industri pakaian, industri makanan, dan industri semen. Nah, ini salah satu contoh usaha industri. Usaha industri itu terdiri dari pakaian, makanan, dan
barang-barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti semen digunakan untuk membuat bangunan, baju digunakan kita untuk sehari-hari, makanan untuk kebutuhan kita. Yang ketiga yaitu perdagangan. Usaha perdagangan adalah kegiatan membeli barang, kemudian menjual kembali tanpa mengolah barang tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan. Contoh kegiatan perdagangan yaitu toko, warung, pedagang asongan, dan pedagang keliling. Nah, kalau usaha dagang itu seperti itu, contohnya di warung, di toko, dan pedagang keliling, seperti yang ada di sekitar kalian ya Nana. Yang keempat, jasa. Usaha jasa adalah usaha yang memberikan pelayanan kepada orang lain sesuai dengan kebutuhannya. Contoh usaha jasa yaitu guru, dokter, tukang cukur rambut, dan supir. Nah, usaha jasa itu ya seperti tadi, salah satu usaha yang ada di sekitar kita seperti guru, sopir, dan lain-lain. Yang terakhir, ekstraktif. Apa sih usaha ekstraktif? Usaha ekstraktif adalah jenis usaha yang kegiatannya mengumpulkan, menggali, dan mengambil barang-barang yang sudah disediakan oleh alam. Contohnya apa aja sih? Contoh dari usaha ekstraktif yaitu penangkapan hasil laut, pertambangan minyak, dan pertambangan gas alam. Nah, seperti itu contoh-contoh industri yang ada di sekitar kita. Nah, Ibu minta kalian membuat membuat ringkasan tentang salah satu industri yang kalian pahami. Setelah itu kalian baca di depan. Oke, pembelajaran kita sudah sampai di terakhir. Ibu akan memberikan lembar evaluasi, lalu jangan lupa dikerjakan ya. Oke anak-anak, singkat kata apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya? Pembelajaran kita hari ini membahas tentang 5W 1H atau bisa disingkat menjadi adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Lalu hak dan kewajiban tanggung jawab sebagai masyarakat yang baik, salah satunya yaitu dengan menjaga lingkungan dengan cara menanam pohon. Lalu kita mengerti bahwa pohon bisa digunakan menjadi kerajinan dan merupakan salah satu usaha industri yang ada di sekitar kita. Nah, industri atau usaha yang ada di sekitar kita itu ada macam-macam, yaitu industri pertambangan, ada industri tentang perdagangan, pertanian, peternakan, dan lain-lainnya. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Ketua kelas memimpin berdoa dimulai. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Apabila ada kurang kata atau salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.